Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Iza Syafira, NIM 2114301085, Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang, tingkat 1 reguler 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sel dan jaringan. Yang pertama, sel. Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel disebut sebagai unit struktural, fungsional, dan hereditas. Sel sebagai unit struktural berarti makhluk hidup tersusun atas sel-sel. Kemudian, sel sebagai unit fungsional karena aktivitas dan fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Terakhir, sel sebagai unit hereditas karena sel memiliki materi genetik dan mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. Fungsi dari sel sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon. Kedua, membangun dan membentuk jaringan. Ketiga, menjalankan proses metabolisme. Keempat, melakukan proses pembuangan atau ekskresi. Dan yang terakhir adalah melaksanakan pertahanan tubuh. Ini adalah gambar dari sel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari sel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan bagian sel terluar yang membatasi bagian dalam atau isi sel dengan lingkungan sekitar. Membran sel tersusun atas lemak, protein, dan karbohidrat. Membran sel bersifat selektif permeabel, artinya hanya zat-zat tertentu yang dapat masuk ke sel. Fungsi dari membran sel sendiri adalah yang pertama, melindungi sel dari kerusakan, kemudian memberi bentuk pada sel, dan mengatur transport zat yang masuk dan keluar sel. Ini adalah gambar dari membran sel. Proses perpindahan zat di membran sel diatur dalam dua mekanisme, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi dan tidak membutuhkan energi. Transport pasif sendiri dibagi lagi menjadi dua, yaitu difusi dan osmosis. Difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, sedangkan osmosis adalah proses perpindahan zat pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif adalah perpindahan zat yang membutuhkan energi. Transport aktif dibagi menjadi tiga, yaitu endositosis. Endositosis adalah proses masuknya zat ke dalam sel. Endositosis dibagi lagi menjadi dua, yaitu pinositosis dan fagositosis. Kemudian eksositosis. Eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel. Dan yang terakhir ada pompa natrium kalium. Bagian dari sel selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma berwujud koloid, tetapi kandungan airnya sangat tinggi. Sitoplasma merupakan tempat organel-organel sel berada. Organel-organel tersebut antara lain yang pertama ada mitokondria. Mitokondria merupakan pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi berupa ATP. Mitokondria dijuluki sebagai the powerhouse atau gudang energi. Mitokondria akan kita jumpai pada organ-organ yang bekerja begitu aktif, misal otot rangka dan otot jantung. Ini adalah gambar dari mitokondria. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi berperan dalam proses ekskresi. Badan Golgi banyak dijumpai pada organ yang melaksanakan proses ekskresi. Contohnya adalah ginjal. Kemudian ada lisosom. Lisosom berfungsi sebagai penyimpan enzim pencernaan seluler. Enzim lisosom merupakan enzim hidrolitik yang mampu memecah polisakarida, lipid, dan protein yang diperoleh dari mekanisme pinositosis. Lisosom aktif dalam proses pertahanan sel dengan membasmi bakteri yang ditelan oleh sel melalui proses fagositosis. Lisosom banyak ditemui di sel darah. Ini adalah struktur dari lisosom.
Yang terakhir ada retikulum endoplasma dan ribosom. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar ditempeli oleh ribosom. Ribosom sendiri berperan dalam sintesis protein, sehingga fungsi RE kasar berkaitan dengan sintesis protein. RE halus berfungsi sebagai tempat proses metabolisme, yaitu sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Ini adalah gambar dari retikulum endoplasma dan ribosom. Retikulum endoplasma terdapat bintik-bintik, yaitu ribosom. Bagian terakhir dari sel adalah nukleus atau inti sel. Fungsi dari inti sel adalah sebagai pengendali seluruh aktivitas sel dan penyimpan materi genetik, yaitu DNA, untuk keperluan reproduksi. Ini adalah gambar dari inti sel. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang menjalankan fungsi tertentu. Berikut ini adalah jaringan-jaringan penyusun tubuh manusia. Yang pertama ada jaringan epitelium. Jaringan epitelium memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sel-selnya tersusun sangat rapat. Yang kedua, duduk di atas basement membran. Yang ketiga, bersifat avaskuler, artinya tidak memiliki pembuluh darah. Jaringan epitelium mendapatkan oksigen dan nutrisi dari peredaran darah jaringan di bawahnya melalui proses difusi. Dan terakhir, jaringan epitelium ada yang terdiri atas satu lapis, ada juga yang terdiri berlapis-lapis. Ini adalah visualisasi dari jaringan epitelium selapis dan jaringan epitelium berlapis-lapis. Fungsi dari jaringan epitelium adalah yang pertama, sebagai proteksi atau pelindung. Jaringan epitelium terdapat di kulit. Kemudian, sebagai sekresi dan absorpsi. Contohnya jaringan epitelium di saluran pencernaan, yaitu sekresi enzim dan absorpsi nutrisi. Yang terakhir adalah sebagai sensorik. Contohnya jaringan epitelium di lidah yang membentuk papila lidah, sehingga dapat mendeteksi berbagai rasa. Kemudian ada jaringan ikat. Jaringan ikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jarak antar sel. Kedua, ruang antar sel dipenuhi oleh matriks ekstraseluler, bahan yang berada di luar sel, dan lebih banyak dari sel. Matriks ekstraseluler tersusun atas air dan materi organik. Selanjutnya, jaringan ikat memiliki pembuluh darah kecuali tulang rawan. Dan terakhir, berasal dari mesenkim. Mesenkim sendiri terbentuk dari mesoderm. Inilah yang membedakan jaringan ikat dengan jaringan epitel dan otot yang berasal dari ektoderm. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada otot lurik. Otot lurik berbentuk panjang silindris dengan inti banyak terletak di tepi sel. Kerja otot lurik secara sadar, gerak cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Kemudian otot polos. Otot polos berbentuk gelondong, ujung meruncing. Jumlah inti satu terletak di tengah sel, bekerja secara tidak sadar, gerak lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Selanjutnya ada otot jantung. Otot jantung berbentuk panjang, silindris bercabang-cabang, dengan jumlah inti banyak terletak di tengah. Otot jantung bekerja secara tidak sadar, gerak teratur, dan tidak cepat lelah. Ini adalah visualisasi dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Contoh dari otot polos sendiri adalah otot yang terletak di saluran pencernaan. Contoh dari otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka tubuh, dan otot jantung terletak di jantung. Yang terakhir ada jaringan saraf.
Jaringan saraf adalah jaringan yang tersusun atau sel-sel saraf berfungsi untuk menghantarkan rangsang. Ini adalah bagian-bagian dari sel saraf. Yang pertama ada dendrit. Dendrit berfungsi untuk menerima rangsangan dari saraf lain, kemudian meneruskannya ke badan sel. Dan badan sel akan menerima rangsang dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian di sini ada nukleus atau inti sel. Nukleus sendiri berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Akson berfungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat impuls saraf ke otak atau sebaliknya. Dan terakhir ada terminal akson. Terminal akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari akson ke dendrit di sel saraf lain. Ini adalah macam-macam dari jaringan saraf. Yang pertama ada neuron sensorik atau aferen, berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor kepada sistem saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada neuron intermediate, berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Dan terakhir ada neuron motorik atau efferent, berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Itulah tadi penjelasan mengenai sel dan jaringan. Saya rasa cukup.